Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Latifah Clevery Putri Priyono dengan NIM 213131131. Di sini saya dari kelas 6D Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi. Sebelumnya, bagaimana kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oh iya Bunda, hari ini saya akan membawakan materi tentang hiperaktif. Adakah yang tahu Bunda apa itu hiperaktif? Apa ya yang Bunda pikirkan tentang hiperaktif itu? Iya, itu adalah anak yang melakukan hiperaktif itu adalah anak yang melakukan aktivitas yang sangat aktif dan cenderung sulit sekali untuk dikendalikan. Nah, kondisi ini biasanya itu ditandai dengan anaknya sulit memusatkan perhatian, memusatkan fokus, dan konsentrasi. Jadi ketika anak hiperaktif itu anaknya sulit sekali ya Bunda untuk konsentrasi. Konsentrasi pun terkadang hanya beberapa detik saja. Tidak bisa duduk tenang. Jadi anak hiperaktif itu dia sulit sekali untuk duduk. Dia itu bawaannya cuma bisa berlari, terus ke sana kemari. Jadi kalau disuruh duduk, disuruh diam itu nggak bisa ya Bunda. Dan berbicara terlalu cepat. Jadi anak hiperaktif itu ketika berbicara nggak bisa tenang gitu. Jadi ketika berbicara itu dia cenderung nadanya itu terlalu cepat, terus kurang jelas juga ya Bunda. Oke, selanjutnya apakah anak aktif dan anak hiperaktif itu berbeda? Kira-kira beda apa sama ya Bunda anak aktif dan anak hiperaktif? Iya, tentu berbeda ya Bunda. Kenapa berbeda? Karena anak aktif itu masih bisa dikendalikan ya Bunda. Sedangkan anak hiperaktif itu sangat sulit sekali dikendalikan. Apa sih perbedaan anak aktif dan anak hiperaktif itu Bunda? Adakah yang tahu? Iya, yang pertama yaitu cara berbicara. Jadi, cara berbicara anak aktif itu berbeda dengan anak hiperaktif. Anak aktif itu dia berbicara dengan mudah dan ketika kita ajak berkomunikasi, anak aktif itu masih bisa memahami kata-kata kita gitu, kata-kata kosakata yang kita berikan. Jadi bisa menjawab dengan baik juga. Sedangkan anak hiperaktif itu cenderung berbicara dalam tempo yang cepat. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, jadi ketika berbicara itu tidak bisa pelan Bunda. Jadi bawaannya cepat dan tidak jelas. Jadi terkadang anak hiperaktif itu dia lebih suka ketika ada yang berbicara, dia sering menyela-nyela pembicaraan ya Bunda. Dan yang kedua yaitu adalah suasana hati. Nah, anak aktif dan anak hiperaktif itu dalam suasana hati juga tentu berbeda. Jadi anak aktif itu ketika dia bermain, ketika dia melakukan sesuatu hal, dia masih bisa mengontrol emosinya ya Bunda. Masih bisa mengontrol emosi, masih bisa diajak diskusi, tapi hanya ketika anak aktif itu mungkin kesulitan dalam susah dikendalikan ketika ia marah. Jadi anak aktif itu susah dikendalikan ketika dia marah, kesal, sedih, itu mungkin agak sulit ya Bunda. Tapi beda lagi dengan anak hiperaktif. Sedangkan anak hiperaktif itu sangat sensitif sekali. Nah, dengan sensitif, contoh di lingkungan sekitar, dan dia itu anak hiperaktif itu mudah sekali tersinggung, terus bawaannya cuma marah gitu. Selanjutnya yaitu adalah fokus dan perhatian. Nah, fokus dan perhatian itu anak aktif itu dia ketika fokus ya udah fokus ke satu hal, satu kegiatan saja gitu. Tapi sedangkan kalau anak hiperaktif itu ketika dia tertarik kepada suatu hal pasti dia cenderung lebih sering Bunda, lebih sering ketika dia habis main ke sana, kok ada yang lebih tertarik lagi, dia pindah lagi, kok ada yang tertarik lagi, dia pindah lagi. Jadi dia tidak bisa fokus pada satu hal, dia akan fokus kepada beberapa hal gitu. Karena apa? Karena anak hiperaktif itu dia akan melakukan suatu hal yang membuatnya tertarik dan penasaran gitu. Jadi nggak cuma satu aja ya Bunda, satu aja yang fokusnya.
Nah, selanjutnya yaitu hubungan sosial. Nah, ini sering sekali terjadi ya Bunda. Karena apa? Anak aktif itu dia kenapa sering disukai banyak orang? Aktif itu cenderung dia sering berbagi, dia sering mengalah, dia sering berbaur kepada teman gitu. Jadi orang yang bersamanya itu akan suka, akan nyaman dengan dia gitu. Tapi sedangkan kalau anak hiperaktif itu cenderung tidak disukai, bahkan sering sekali dijauhi. Kenapa? Karena anak hiperaktif itu sulit sekali untuk berbagi gitu, sering sekali membuat orang nyaman. Dia pengennya, oh ini punyaku gitu, ya udah aku gitu, nggak boleh sama berbagi dengan yang lain, itu dia nggak mau gitu. Selanjutnya yaitu rasa lelah ya Bunda. Jadi anak aktif itu dia ketika dia lelah, dia udah merasa dirinya capek, dia pasti langsung istirahat atau tidur untuk membangkitkan energinya. Tapi kalau anak hiperaktif itu dia tidak merasa lelah gitu. Jadi dia akan menghabiskan waktunya gitu untuk bermain, untuk melakukan kegiatan. Jadi tidur itu kayak hanya sebentar saja begitu. Oh iya Bunda, apa sih penyebabnya anak hiperaktif itu? Iya, yang pertama yaitu kondisi ADHD. Tapi di luar sana itu banyak sekali yang salah paham, mengira kalau anak hiperaktif itu pasti mengalami ADHD. Tentu tidak ya Bunda. Kondisi hiperaktif itu tidak hanya karena ADHD, bisa juga dengan gangguan pada otak, terus gangguan sistem saraf, terus psikologis, kondisi kelebihan tiroid, dan efek dari penggunaan obat stimulan, dan bisa juga dengan yang lainnya ya Bunda. Jadi tidak hanya dengan ADHD saja gitu. Bagaimana sih cara mengatasi anak hiperaktif? Ada dua ya Bunda. Yang pertama yaitu dengan tindakan medis, yaitu bisa dengan meresepkan obat untuk mengendalikan gejala menenangkan anak hiperaktif itu. Dan yang kedua juga kita bisa melakukan terapi bicara untuk mendiskusikan gejala yang dialami anak hiperaktif itu. Yang ketiga yaitu terapi perilaku kognitif agar membantu mengubah pola pikir dan perilaku anak hiperaktif itu ya Bunda. Dan yang kedua adalah penerapan pola asuh orang tua. Jadi orang tua itu ketika anak hiperaktif itu arahkan ke hal-hal yang positif gitu. Ketika anak bermain gitu, coba ketika anak bermain, yuk kita menggambar itu gitu. Kita menggambar bunga, yuk kita main di sana yuk gitu. Jadi jangan sampai anak itu tidak terarah gitu ketika anak hiperaktif itu. Justru anak hiperaktif itu harus dididik ke hal yang positif gitu, agar tidak sia-sia dalam melakukan kegiatannya. Itu juga bisa, yang pertama juga bisa anak itu melakukan kegiatan rutin dengan berolahraga gitu, untuk dia belajar untuk disiplin dan mengontrol emosinya. Bisa juga dengan memberikan makanan sehat, itu justru sangat penting ya Bunda, memberikan makanan yang sehat bagi anak. Yang selanjutnya yaitu untuk melatih anak untuk mengontrol emosi dengan baik. Terus selanjutnya kita juga sebagai orang tua juga harus memberikan jadwal agar anak terbiasa, oh setelah ini itu apa, setelah ini apa gitu, agar teratur juga dalam kegiatannya gitu. Selanjutnya yaitu meningkatkan frekuensi aktivitas outdoor gitu. Jadi ketika anak hiperaktif itu coba kita ajak keluar gitu, jangan hanya di rumah aja, kan pasti anak bosan juga ya. Jadi biar anak itu memiliki pandangan luar, terus bersosialisasi kepada yang lain gitu. Karena kan anak hiperaktif itu cenderung dia sendiri, bermain sendiri, dan apa-apa sendiri ya gitu. Jadi kurang dalam sosialisasinya. Begitu Bunda. Sekiranya jika presentasi dari saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.